Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar limit di ketahinggaan untuk fungsi trigonometri ya. Biar tidak bingung apa saja yang sudah kalian pelajari ya, karena ini limit terakhir yang akan kita pelajari ya. Sebenarnya ini kalian sudah belajar limit itu di kelas 11 ya. Jadi limit itu kan ada yang berhingga, ada yang tak hingga, gitu ya. Nah, pada berhingga ini sebenarnya kalian sudah mempelajari pada fungsi aljabar, dan ada pada fungsi trigonometri. Ya, yang pada aljabar ini dipelajarinya kelas 11 ya. Yang metodenya itu substitusi. Kalau misalnya disubstitusi bentuknya hasilnya 0/0, maka kalian lakukan faktorisasi, dan kalau misalnya mendapati bentuk akar, kalian rasionalkan gitu ya. Oke. Yang pada fungsi trigonometri ini dipelajarinya bersama Ibu di kelas 12 ya. Yang limit, contohnya yang limit X menuju 0 dari sin 5X per tangen 2X, yang ini ya, ini hasilnya 5/2, yang ini ya. Ya, ini sudah dipelajari. Nah, untuk limit tak hingga ini juga kalian mempelajarinya pada fungsi aljabar dan ada fungsi trigonometri. Nah, pada aljabar ini dibagi dua, ada fungsi rasional, jadi aljabar tapi bentuknya pecahan gitu ya. Lalu ada irasional gitu. Fungsi aljabar yang ek-ekan gitu ya, ek-ekan, tetapi dia dalam bentuk akar gitu. Ini dipelajari kemarin ya. Ini dipelajarinya di kelas 12 barengan Ibu yang kemarin gitu. Nah, sekarang di sini kalian akan mempelajari limit tak hingga fungsi trigonometri gitu. Ini ya, posisinya di sini. Oke ya. Kita mulai saja. Contoh. Nah, misalnya ketika ditanyakan limit X menuju tak hingga untuk sin X gitu ya, maka kan metode pertama yang sudah Ibu ajarkan itu kan kamu lakukan substitusi ini ke sini ya. Oke, kita substitusi. Nah, berapa nilai sin tak hingga? Ada tidak nilainya? Tidak ada ya. Ini mah nilainya tidak ada, jadi ini sifatnya tidak dapat didefinisikan. Gitu ya. Oke, kita coba yang lain. Gimana kalau begini? Gitu. Kita substitusi ke sini. Berapa nilai sin 1 per tak hingga 1 dibagi 1 dibagi bilangan yang sangat besar? 0 ya. Oke, berapa sin 0? 0. Ya sudah, ini nilainya. Nilai limit dari ini. Gitu. Tetapi kalau begini, X kali sin. Gitu. Substitusi. Ini nilai limitnya tadi berapa? Ini ya. 0. Tak hingga dikali 0. Tak hingga dikali 0. Ada enggak? Boleh 1 nilainya? Boleh ya. 1 dibagi tak hingga ini kan. Boleh nilainya 2? Boleh. 2 dibagi tak hingga ini juga nilainya kan? Boleh 3?
Boleh. 3 dibagi ta hingga, ini juga nilainya. Jadi, kalau ini, ta hingga kali 0 ini masuknya bentuk tak tentu. Ya, ini masuk bentuk tak tentu. Tak tentu. Ya, jadi kan ini bentuk tak tentu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bentuk tak tentu yang kemarin kan ada 0 per 0 ya. Terus ta hingga per ta hingga, terus ada ta hingga kurang ta hingga. Nah, sekarang ta hingga kali 0 atau 0 kali ta hingga sama saja ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi nomor 3. Ya, oke. Kita selesaikan soal nomor 3 yang tadi yang bentuk limit X menuju ta hingga dari X dikali sin 1 per X ya. Nah, ini cara mengerjakannya, kamu buat pemisalan dulu. Ya, misalkan 1 per X ini adalah variabel yang lain, misalnya adalah A ya. Kalau 1 per X ini adalah A, maka X ini sama dengan 1 per A, ya kan? Kalau X ini mendekati ta hingga, ini kan akibatnya A mendekati berapa? X mendekati ta hingga, masuk ke sini ya. 1 bagi ta hingga, A-nya berarti nilainya berapa? 0. Jadi A mendekati 0. Nah, jadi soal yang ini, yang atas, ini bisa dituliskan menjadi limit A mendekati 0. Ketika ininya pendekatannya sudah dirubah menjadi variabel yang lain, maka yang di dalamnya juga harus dirubah ke dalam variabel sini ya. Nah, X-nya tadi adalah 1 per A. Nah, sin 1 per X ini adalah A ya. Jadi ini bisa ditulis ini kan ya. Sin A per A. Berapa nilai sin A per A? 1. Jadi ini juga nilainya 1 begitu. Nah, selesai. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya misalnya ada soal yang lain. Misalnya limit, ibu nggak mau X, mau theta. Theta menuju ta hingga. Biar ada variasi ya. Misalnya dari theta kuadrat dikali 1 min cos 2 theta. 2 per theta lah. Gitu ya, 2 per theta. Nah, gitu. Bagaimana cara menyelesaikan limit ini? Sama. Ya, kamu misalkan, tapi ibu mau ambil yang 1 per theta saja yang dimisahkan, biar sederhana aja gitu ya. Biar lucu aja, begitu lucu-lucuan. 1 per theta itu misalnya X misalnya gitu ya. Jadi kalau begitu, theta itu sama dengan 1 per X ya kan? Bolak-balik begitu ya. Nah, kalau tetanya menuju ta hingga, berarti X-nya menuju betul 0. Jadi soal yang atas ini bisa dirubah, limit X menuju 0, theta kuadrat, theta itu adalah 1 per X. Nah, gitu. Oke. Berarti ini 1 min cos 2 per theta. 2 per theta itu kan sama dengan 2 kali 1 per theta ya. Sementara 1 per tetanya itu adalah apa? X. Berarti 2 per theta itu sama dengan 2 kali X. Ya, berarti ini 2X. Nah, gitu. Lanjut sini ya. Lanjut ke bawah aja. Nah, bisa ditarik gitu. Selanjutnya, ya dikerjakan ini seperti biasa. Limit X mendekati 0. Ini kan bisa ditulis 1 per X kuadrat itu kan 1 per X kuadrat. 1 kuadrat kan 1 X kuadrat ya. Jadi ini bisa ditulis 1 dikurangi cos 2X per X kuadrat. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Dirubah bentuk ya. Cos 2X itu ini dirubah bentuk jadi perkalian ya. Jadi perkalian. Harus memuat sin maksudnya. Ini masih ingat? 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Jadi ini limit X menuju ta hingga 1 dikurangi, kasih kurung. 1 dikurangi 2 sin kuadrat X begitu ya, per X kuadrat.
Buka kurungnya sekarang. Limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 1 min kali min positif 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Nah, habis deh. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya limit X menuju tak hingga. Berarti ini dari 2 sin kuadrat X. Ini kan bisa ditulis sin kuadrat X ini kan berarti sin X kali sin X. Gitu ya. Per X kuadrat. X kuadrat itu bisa ditulis X kali X begitu ya. Ibu buatnya seperti ini karena ini perkalian jadi tidak masalah dipisah-pisah begini ya. Oke, limit 2. 2. Ya. Limit ini 1. Limit ini 1. Jadi sama dengan 2. Selesai begitu. Bisa dipahami? Oke, berikutnya kita bahas contoh soal nomor 5. Ini seperti ini ya. Ya, sama saja pengerjaannya. Kalian misalkan dulu. Misalkan, nah gitu ya. 1 per X. Kalau Ibu ambil yang sederhana aja ya. Ini kurang ya. 1 per X daripada yang ini, Ibu ambil yang sederhana aja. 1 per X ini adalah A ya. Kalau X-nya menuju tak hingga, tetap ya, A-nya menuju 0 ya. Jadi yang ini bisa dituliskan limit A mendekati 0 dari sin, ayo berapa? 3A per tangan A. Oke, berapa isinya? Sederhana. Begitu. Mudah ya? Oke. Sekarang Ibu akan berikan soal yang agak-agak rumit sedikit. Nah, latihan otak ya. Misalnya limit X menuju tak hingga dari sin 4 per X misalnya. Nah, per 1 min akar. Alah, ada akarnya. 1 min 1 per X seperti ini. Ya, jadi jangan khawatir kalau melihat soal seperti ini. Kalau ada bentuk akar seperti ini, ya, kalian lakukan perkalian bentuk akar sekawan. Ya, tetapi tetap kalian misalkan dulu ini. Ya, jadi ini dimisahkan, misalkan 1 per X ini adalah A. Ya, maka soal yang ini bisa dirubah jadi limit A mendekati 0 ya. Ketika X-nya mendekati tak hingga, maka A-nya mendekati 0 tetap ya. Dari sin, berapa ini jadinya? 4A per 1 min akar 1 min A. Ya. Nah, kita kalikan dengan sekawannya, berarti ini kali 1 ditambah 1 min A per 1 tambah 1 min A. Ini tidak berubah soal karena ini hasilnya 1 ya. Selanjutnya, oke, kita kerjakan saja ya, santai saja. Limit A mendekati 0 dari sin 4A berarti dikali akar, bukan akar ya, 1 ditambah akar 1 min A, kan gitu ya, Ibu kasih kurung. Nah, per, ini bentuknya sama ya, ini bentuknya sama, yang beda cuman ini doang. Jadi kalian harus ingat A dikurangi B kali A ditambah B. Ini kan hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi cukup kalian kalikan ini, dikurangi kalikan ini. Gitu ya. Oke. 1 dikali 1, 1. Negatif kali ini, negatif ya. Nah, ini akar kali akar, yang di bawah akarnya sama, akarnya hilang, berarti 1 min A. Gitu, ya. Oke, lanjut ke sini. Berarti ini limit A mendekati 0 dari sin 4A, ya, ini tetap saja sama Ibu nggak akan diapa-apain. Nah, gitu. Per, dibuka kurungnya berarti 1 dikurangi 1, negatif kali negatif, tambah A. 1 dikurangi 1, 0. Ini A berarti gitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan. Nah, ini kan bisa dipisah sebenarnya begitu.
sin 4A per A, ya, dikali 1 ditambah akar 1 min A, begitu ya. Limit dari ini, kita ambil limitnya sekarang 4. Yang ini bagaimana cara mengambil limitnya? Substitusi saja, A-nya ini jadi 0. 1 dikurangi 0, 1. Akar dari 1, 1. Tambah 1, 2. Berarti ini dikali 2, sama dengan 8. Ya, begitu. Hasilnya 8. Mudah ya? Oke, mudah-mudahan ya bisa dipahami. Ya, ini saja mungkin yang mau disampaikan sama Ibu hari ini. Jangan lupa disimak materinya baik-baik, diulang-ulang agar tidak pusing, kebalik-balik, limit berhingga, limit hingga, aljabar, trigonometrinya, begitu ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.